Shalom ibu-ibu kaum perempuan yang dikasih Tuhan. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah Tuhan kita yang Maha Kuasa, karena kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini terambil dari 2 Samuel 14 ayat 1 sampai dengan 20. Kita akan membacanya dengan bersahut-sahutan. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil dan ibu-ibu akan membacakan ayatnya yang genap. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Tuntun kami ya Bapa. Tuntun kami ya Tuhan Yesus, supaya kami bisa membaca, mendengarkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Judul bacaan Alkitab kita hari ini yaitu Absalom kembali. Ketika Yoab anak Zeruya mengetahui bahwa hati raja merindukan Absalom, maka ia menyuruh orang ke Tekoa menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Berlakulah pura-pura berkabung dan pakailah pakaian berkabung. Janganlah berurap dengan minyak, dan berlakulah seperti seorang perempuan yang telah lama berkabung karena seorang mati." Kemudian masuklah menghadap raja dan berbicaralah kepadanya seperti ini. Lalu Yoab menaruh perkataannya ke dalam mulut perempuan itu. Ketika perempuan Tekoa itu masuk menghadap raja, sujudlah ia dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil berkata, "Tolonglah ya tuanku raja." Raja bertanya kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, aku ini seorang janda, sebab suamiku sudah mati. Hambamu ini mempunyai 2 orang anak laki-laki. Mereka berkelahi di padang, dan karena tidak ada yang memisahkan, maka yang satu memukul yang lain dan membunuh dia. Dan sekarang seluruh kaum keluargaku bangkit melawan hambamu ini. Dan mereka berkata, serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu, supaya kami menghukum dia mati ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya itu. Dan supaya kami memunahkan juga ahli waris itu, mereka hendak memudahkan keturunanku yang masih tersisa itu dengan tidak meninggalkan nama atau keturunan bagi suamiku di muka bumi ini. Lalu berbicaralah raja kepada perempuan itu, "Pulanglah ke rumahmu. Mengenai engkau akan kuberi perintah." Perempuan Tekoa itu berkata kepada raja, "Aku dan keluargaku akan menanggung kesalahan itu, ya tuanku raja. Tetapi raja dan tahtanya tak bersalah." Lalu berkatalah raja, "Jika ada orang yang mengatakan apa-apa lagi terhadap engkau, bawalah orang itu menghadap aku, maka ia tidak akan mengusik engkau lagi." Kata perempuan itu, kiranya raja ingat kepada Tuhan Allahmu, supaya si penuntut tebusan darah jangan terlalu banyak menimbulkan kemusnahan, dan supaya mereka jangan memunahkan anakku itu. Lalu berkatalah raja, "Demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepala anakku itu takkan jatuh ke bumi." Kemudian berkatalah perempuan itu, "Izinkanlah hambamu ini berkata sepatah kata lagi kepada tuanku raja." Jawabnya, "Katakanlah." Berkatalah perempuan itu, "Mengapa raja merancang hal yang demikian terhadap umat Allah? Oleh karena tuanku mengucapkan perkataan ini, maka tuanku sendirilah yang bersalah dengan tidak mengizinkan pulang orang yang telah dibuangnya."
Sebab kita pasti mati. Kita seperti air yang tercurah ke bumi, yang tidak terkumpulkan. Tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan Ia merancang supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya. Maka sekarang aku datang mengatakan perkataan ini kepada Tuanku Raja, karena orang banyak itu telah menakut-nakuti aku. Sebab itu pikir hambamu ini, baiklah aku berbicara dahulu dengan Raja. Mungkin Raja mengabulkan permohonan hambanya ini. Sebab Raja akan mendengarkan aku dan akan melepaskan hambanya ini dari tangan orang yang hendak memunahkan aku dan anakku bersama-sama dari milik pusaka Allah. Juga hambamu ini berpikir, perkataan Tuanku Raja tentulah akan menenangkan hati, sebab seperti malaikat Allah, demikianlah Tuanku Raja, yang dapat membedakan apa yang baik dan yang jahat, dan Tuhan Allahmu kiranya menyertai Tuanku. Lalu Raja menjawab, katanya kepada perempuan itu, baiklah, jangan sembunyikan kepadaku apa yang hendak kutanyakan kepadamu. Kata perempuan itu, berkatalah kiranya Tuanku Raja. Kemudian bertanyalah Raja, adakah Yowa campur tangan dengan engkau dalam semua ini? Perempuan itu menjawab, demi hidupmu Tuanku Raja, tidaklah mungkin aku menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala yang Tuanku Raja katakan. Sesungguhnya hambamu Yoab yang memerintahkan daku, dialah yang menaruh ke dalam mulutku, dialah yang menaruh ke dalam mulut hambamu segala perkataan ini. Dengan maksud untuk mengubah rupa perkara itu, maka hambamu Yoab melakukan perkara ini. Tetapi Tuanku bijaksana sama seperti malaikat Allah, sehingga mengetahui semua yang terjadi di bumi. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkannya dan dapat menjalankannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu cerita tentang perempuan yang bisa berkata-kata 20.000 per hari, sedangkan laki-laki hanya dengan 7.000 per hari. Dan dengan perbandingan yang sangat jauh antara si perempuan dan laki-laki tersebut, tetapi ada seorang profesor psikologi dari Arizona University Amerika Serikat membantah ungkapan tersebut. Sehingga seorang profesor dan kawan-kawan mengadakan penelitian terhadap 210 perempuan dan 186 laki-laki. Seorang profesor itu melakukan penelitian selama 8 tahun untuk 210 perempuan dan 186 laki-laki. Ternyata sang profesor itu dan kawan-kawan mendapat begitu banyak perbedaan antara perempuan dan laki-laki itu. Perempuan yang tadi dikatakan di atas tersebut berkata-kata dengan 20.000 kata per hari, dan laki-laki 7.000, itu semua ternyata tidak benar. Bahwa dalam penelitian tersebut laki-laki lah yang paling banyak berkata-kata dalam perharinya. Laki-laki bisa berkata-kata dalam per hari itu sampai dengan 70.000 kata per hari, sedangkan perempuan hanya dengan 700 kata. Nah, di sini semua karena mungkin di sini semua karena ada pengaruh atau faktor yang lainnya, seperti salah satunya adalah faktor hormon. Terlepas dari banyak kata-kata yang kita ucapkan dan siapa yang paling banyak berkata-kata dalam satu hari itu,
Dan dari setiap perkataan yang akan kita sampaikan atau inti dari perkataan tersebut bisa kita sampaikan dengan bijak. Dan dari perkataan tersebutlah kita bisa dinilai orang. Dari perkataan-perkataan itu orang bisa menilai kita apakah kita bijak atau tidak. Sesuai dengan judul renungan kita sore hari ini, yaitu bijak dan berhikmat menghadapi pertikaian. Di sini dan di dalam pembacaan Alkitab kita tadi, Raja Daud dan Absalom sedang bertikai. Sehingga Raja Daud tidak mampu mengatakan atau berbuat apa-apa terhadap anak-anaknya karena Absalom telah membunuh adiknya yaitu Amnon, saudaranya. Sehingga terdengarlah kabar tentang kematian anak raja ke telinganya, bahwa Absalom telah membunuh semua anak-anak raja itu. Sehingga Raja Daud pun bergabung, lalu mengoyakkan pakaiannya, lalu tersungkur ke tanah. Pegawainya juga sama seperti Daud, bergabung dan mengoyakkan pakaian mereka semua. Lalu tiba-tiba berbicaralah Yonadab kepada Raja Daud, katanya, "Tuan, janganlah tuanku mengira bahwa semua anak tuanku itu telah mati. Yang mati itu hanya Amnon yang telah memperkosa Tamar sehingga membuat hati Absalom marah." Lalu mendengar perkataan Yonadab, Raja Daud pun berangsur-angsur pulih dari keadaannya. Hati raja mulai memikirkan Absalom yang mungkin 3 tahun tidak bertemu. Dan mungkin kita sebagai orang tua mengetahui bahwa anak-anak kita sedang berkelahi dan saling membunuh satu dan yang lain. Apalagi kalau anak kita itu semuanya dibunuh saudaranya. Mungkin kita sebagai orang tua pasti tidak mampu berkata-kata apa yang sebenarnya kita harus lakukan. Seperti apa kita di dalamnya. Dan terlihat benar di wajah sang raja bahwa Raja Daud telah memikirkan anaknya. Dia merindukan Absalom. Tetapi raja tidak mau bertindak untuk memanggil Absalom pulang ke istana. Dan dari kejauhan Yoab pun melihat bahwa kerinduan di hati Raja Daud telah terlihat. Daud tidak mau memanggil Absalom untuk pulang ke istana. Lalu Yoab pun menyuruh orang tekoa itu untuk menjemput seorang perempuan yang dianggap sangat bijaksana. Yoab berharap dengan bantuan perempuan yang bijaksana tersebut bisa mengatasi pertikaian yang ada di antara Daud dan Absalom. Dan dengan bantuan perempuan tekoa tersebut, Yoab menitipkan perkataannya ke mulut perempuan itu. Lalu berpesan supaya perempuan tersebut membuat dirinya seolah-olah bergabung karena ditinggal mati anaknya. Lalu datanglah perempuan itu menghadap Raja Daud dan sujud di hadapannya dan menceritakan semua penderitaannya kepada raja, sama seperti apa yang dipesankan
Yoab kepada perempuan itu. Raja pun merespon perkataan perempuan itu. Dan raja mengetahui siapa sebenarnya yang ada di balik semua ini. Maka Daud bertanya kepada perempuan itu, adakah Yoab campur tangan di dalam semua ini? Kata raja kepada perempuan itu. Dan perempuan itu pun menjawab, tidak mungkin saya menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Kata perempuan itu kepada raja, bahwa semua yang kukatakan itu kepada tuanku raja, itu semua adalah karena permintaan Yoab. Kata perempuan itu kepada Daud. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita belajar dari perempuan terkuat tadi, supaya kita lebih bijak lagi di dalam menghadapi segala permasalahan, baik yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga kita, ataupun yang di luar, terlebih di dalam kehidupan bergereja. Di dalam menghadapi salah satu pertikaian itu memang sebenarnya tidaklah mudah. Bagaimana sikap kita untuk menghadapinya? Tentu kita harus bisa melihat dari sisi yang bertikai, dan kita bisa menjadi penengah di antara yang bertikai. Dan seperti perempuan itu tadi yang mengatakan bahwa perempuan itu mempunyai 2 anak dan mereka saling berkelahi dan tidak ada satupun yang bisa melerai mereka. Dan di situ hati raja sangatlah termenung melihat situasi itu. Tetapi yang dimaksud perempuan itu adalah raja sendiri, bahwa Absalom dan Daud tidak bisa menjemput Absalom dari persembunyiannya, sehingga dengan bantuan Yoab maka perempuan itu disuruhnya untuk menghadap raja supaya mereka bisa mengakhiri pertikaian tersebut. Dan di sisi lain ada yang kedua, menyelesaikan masalah dengan bijak berhikmat itu tidaklah mudah. Itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Bagaimana caranya kita bisa untuk bisa mendamaikan kedua belah pihak? Tentu dengan kasih dan kepedulian. Yoab tidak mau ambil resiko yang membuatnya bisa sampai dipecat dari kerjanya. Sebagai seorang panglima tentunya Raja Daud akan mengambil tindakan kepada Yoab kalau Yoab mampu ikut campur di dalam permasalahan dia sendiri. Dan kita harus mencari waktu yang tepat dan juga memerlukan pertolongan orang dan kata-kata yang dapat menenangkan hati juga. Kalau kita cuma hanya berkata-kata tapi tidak bisa menyampaikan sasaran tertentu kepada yang bertikai, itu bisa jadi rumit urusannya. Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita belajar dari perempuan Tekoa dan Yoab supaya kita bisa lebih bijak dalam menghadapi pertikaian. Seperti kata Amsal 16 ayat 20, kata Amsal 16 ayat 23 sampai 24 berbunyi demikian.
Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menenangkan adalah seperti sarang madu manis, sarang madu manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Demikianlah firman Tuhan. Semoga kita berbahagia semua. Amin. Ibu-ibu GKP Sadang yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Puji dan syukur ya Allah, kami naikkan di hadapan-Mu. Karena sampai saat ini kami menyatakan dan kami merasakan berbagai kasih Tuhan yang telah kami terima. Baik yang berupa kebutuhan kami, jasmani maupun rohani, bahkan juga perlindungan dan juga keselamatan. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan dan berkat-Mu ini. Bapa dalam surga, pada kesempatan sore hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami ingin berdoa Tuhan untuk diri kami sendiri. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa terkadang Tuhan saat menghadapi berita-berita yang tidak benar, saat kami dihadapkan pada perselisihan, kami tidak dapat berbicara, menengahi, atau bahkan memisahkan. Bahkan terkadang kami ya Allah menambahi, mengurangi, sehingga pertikaian di antara kami sendiri pun Tuhan, di tengah keluarga, di tengah saudara-saudara kami pun, di tengah masyarakat bukan selesai, tapi makin bertambah tidak baik. Karena itu Tuhan, kami bersyukur atas firman yang kami dengarkan pada sore hari ini. Tuntunlah ya Tuhan kami dengan hikmat-Mu. Bimbinglah kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu, agar Tuhan kami dapat menjadi juru damai bagi orang lain, juga juru damai bagi diri kami sendiri, menghindari pertengkaran dan juga dapat mendamaikan perselisihan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, pada sore hari ini juga Tuhan kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, baik yang masih sakit maupun sedang dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Tirsa, kami berdoa Tuhan untuk Ibu Jane, untuk Bu Endah Mustamu, untuk Bu Seli Sibal, untuk anak kami Bagus Marpaung, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu demi satu. Ya Bapa di surga, kami mohon kiranya Engkau berkenan menjumbuhkan, memulihkan saudara-saudara kami yang sedang sakit maupun dalam pemulihan. Berkati saudara-saudara kami semua Tuhan dengan semangat pengharapan-Mu, dengan kemauan dan kemampuan, sehingga saudara-saudara kami dapat menjalani pemulihan dan perawatan mereka dengan baik dan lancar, dengan penuh semangat, tidak putus asa, tetap berpengharapan dan berkeyakinan bahwa Tuhan pasti akan memulihkan dan menyembuhkan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk kami pribadi lepas pribadi, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai umat-Mu. Tuntunlah kami semua ya Tuhan, kaum perempuan GKP Sadang ini, dengan hikmat Roh Kudus-Mu, dengan kesehatan jasmani dan rohani yang baik, agar kami dapat menjalankan peran-peran kami di rumah, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dan di tengah jemaat dengan sebaik-baiknya. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami, anak-anak kami, suami-suami kami, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Di tengah masa pandemi yang belum selesai ini Tuhan, kami mohon sertai dan berkati kami semua Tuhan dengan kesehatan jasmani dan rohani. Mampukan kami Tuhan bersikap, berpikir dan bertingkah laku dengan bijak, menjauhkan diri dari berbagai hal yang akan membuat kami terpapar. Kami mohon penyertaan dan berkat-Mu ya Allah. Ya Tuhan di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Retno, untuk Rama, Sinta, Mega, dan keluarga besar.
Bapak Pendeta Yanto Sugianto Cian. Ya Tuhan kan merasakan duka cita yang saat ini sedang dialami oleh Ibu Retno dan anak-anak. Tuhan di surga, berikan penghiburan, berikan kekuatan, berikan pengharapan kepada Ibu Retno dan anak-anak. Sehingga Tuhan, sekalipun Bapak Pendeta telah Kau panggil Tuhan, Engkau tetap memberikan pemeliharaan, kekuatan dan penyertaan kepada Ibu Retno dan anak-anak. Hiburkanlah dan kuatkanlah mereka ya Allah. Tuhan di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami, GKP Sadang, teristimewa Komisi Peran Perempuan di sini. Sertai kami semua ya Tuhan, agar sekalipun suasana sedang sulit seperti ini, kami diberikan semangat, kami diberikan kekuatan untuk kami semua melaksanakan penata layanan yang layak, yang seturut dengan kehendak-Mu kepada saudara-saudara kami semua, kaum perempuan GKP Sadang. Berikan kami hikmat Roh Kudus-Mu ya Bapa. Tuhan di surga, bila sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami mohon sertai dan tuntun kami, agar kami semua tiba dan sampai di rumah kami, di tempat tujuan kami dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Ya Tuhan, akhirnya kami serahkan seluruh rencana kami, pribadi lepas pribadi, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sertai dan bimbinglah kami ya Tuhan, senantiasa dalam penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Bapa dalam surga, inilah doa syukur kami. Inilah pengharapan dan permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan dalam nama Tuhan Yesus pula, kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu yang kasihan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.